Dan kauling jenik Nyoman Sumandi, Pak tamat bersekolah di Amerika, man pangkat Pak MA, Master of Art, itu tahun 79. Kak lahir tahun 1943. Kia dan Tiang yang Ketut Sutini, 1950 Tiang lahir. Tiang lahir ditunjuk Tabanan. Nama lengkap I Putu Purwangsa Nagara. Titel saya SSN, Sarjana Seni, tamat tahun 2020 di Denpasar, jurusan Kerawitan. Nama panggilan saya Wawan, asal Desa Tunjuk, asli Riki di Tunjuk, tempat tanggal lahir Denpasar, 14 Agustus 1998. Perkenalkan, nama saya Niputu Winonana Feriani, SPD. Saya lahir di Denpasar, tanggal 8 November 1998. Pendidikan terakhir saya itu di IKIP PGRI Bali, jurusan Sindra Tasik, tahun 2020. Dalam perjalanan Leko ini, saya dan kami semua di sini mewarisi yang sudah ada. Jadi sejak dulu istilah Leko ini adalah nyengyong. Nah, niko tuh ada orang-orang nyenyong karena gamelan niko hanya nyenyong kayak orang gamelan Leko, gamelan nyenyong gitu. Leko niko. Leko itu hampir sama ceritanya dengan Legong Keraton, hanya saja kemasannya saja yang berbeda. Mulai dari gerakannya sangat-sangat berbeda dengan dari condongnya aja ya. Dia sangat-sangat berbeda dengan Legong Keraton. Juga pakaiannya terlihat berbeda. Kalau condong kan biasanya Legong Keraton yang condong biasanya warna merah. Kalau Lekonya ini dia pakai kemeja putih biasanya. Ragam gerak masih sama, agam kanan, agam kiri. Lalu mungkin nama gerakannya tidak ada dalam ragamnya itu. Maksudnya paling dipaparkan dengan cara tangannya agak panjang sedikit gini. Biasanya geraknya isi gini-gini. Gitu. Kalau di Legong Keraton kan nggak ada gerakan itu, ya gerakan angkat-angkatan biasanya. Dia agak gini. Jadi kami hanya mewarisi dan merevitalisasi kembali gamelan Leko dan beberapa repertoar gendingnya, terutama untuk iringan tari Leko. Biasa yang ilegal-ilegalan yang paling awal itu adanya pemungkah itu mengawali, ada pengawaknya, ada pengecetnya. Nah itu dah yang struktur yang kita miliki. Dalam struktur condong mungkin ada pepeson, penglembarnya, dan juga pekat mencelep mungkin itu. Tapi gendingnya hampir sama, tidak seperti nanti di lasem. Jelas perbedaan nuansa. Kalau legongnya aja itu pepeson, ada pengawak, lalu pengecet, lalu eras-erasan, lalu angkat-angkatan, lalu ada mejaran-jaranan, yang terakhir itu pesiat, dan ada tambahan lagi satu ibing-ibingan. Mengapa ada ibing-ibingan? Karena ane ngupah misalnya ngelah cucu apa baru lahir itu nyilih masa saudan ngupah Leko, ngupah nyenyong. Menurut tetua kami di sini, karena dulunya Leko ini dipakai untuk
misalnya ada orang metelu bulanan itu mekaul, mesesangi misal, harus ngalih leko, mau mencari leko ini. Jadi itu seperti kalau esensinya sekarang joget. Ini kan akarnya joget pingitan benar. Akarnya. Kalau sekarang itu zaman sekarang ya joget yang kayak sekarang. Jadi makanya ada ibing-ibingan, di dalam ibing-ibingan itu nanti biasanya anak kecil itu akan ditarikan, dibawa siapa yang gini, misalnya diupacarai, nanti ada yang satu penarinya seperti joget ya, ibing. Mengapa harus diibingan? Karena ini kan sesangin nak jenik sing mani pengagai itu sing madan peragat sesangi, oleh karena itu harus digalang, ajak higal oleh seseorang keluarga itu menari. Nah itu memang unik dalam artian kesenian leko yang kita miliki di sini. Ada bagian ibing-ibingannya gitu. Legong Keraton dengan leko itu ceritanya sama, cuma dikemasnya dengan berbeda. Yang pertama itu perbedaannya sangat berbeda pada gerakan condong. Condong Legong Keraton dengan leko itu berbeda. Setahu saya musiknya hampir sama dengan Legong Andir. Perbedaannya itu menurut saya itu lumayan jauh. Karena dalam legong pas di part legongnya itu, setelah itu isi ibing-ibingan. Kalau Legong Keraton kan sama sekali tidak isi. Kalau ini isi ibing-ibingan, itu penari legongnya yang langsung mengiringi. Yang uniknya di tari itu adalah itu satu ibing-ibingan, yang kedua itu gerak yang di mejaran-jaranan. Juga di Gua Macoknya, waktu keluar paksi, nanti ada itu gendengnya turun di temponya. Itu modelnya mekipuh paksi. Ini apa dikit. Modelnya seperti itu. Kalau Legong Keraton enggak isi itu. Benten di gerudo, di tari gerudo niko melen malih bedek. Dia no, benten di marangan udah benten gerak kendang. Napelan gerak gerudo. Jadi kendang. Beberapa repertoar yang ada di dalam gamelan leko adalah gending petegaknya, satu sinom ladrang namanya, kedua adrah, ketiga gending celuluk. Sebenarnya ada lagi satu namanya gending tunjang, tetapi itu hilang karena pemainnya sudah berapa meninggal, dan yang masih ada sekarang tidak ingat dengan gending itu. Dan yang terakhir ada gending untuk petegaknya liar samas namanya. Yang jelas itu untuk gamelan leko ada iringan tari leko. Dalam iringan tari leko ada beberapa bagian seperti condong dan lasemnya itu agak berbeda dengan tari Legong Keraton. Namun ada juga beberapa persamaannya. Jadi mungkin kalau menurut saya condongnya itu agak lama di sini ngelembarnya dibandingkan dengan Legong Keraton. Dan ada hal-hal musikalitas seperti pukulan ceng-ceng, kecek ricik, misalnya keceng lewat dia sendirinya setelah angsel bersama. Itu keunikan dari gending leko. Mungkin susunan atau struktur komposisi gending kan mengikuti dari adegan, karena ini berbicara dengan lekong, mengikuti adegan yang ingin disampaikan dalam karya leko ini. Semua satu barung dalam gamelan leko. Ada gene rambat yang saya sebutkan tadi, ada gangso. Gene rambat kan fungsinya untuk sebagai pemurba melodi, kendang pemurba irama. Jadi dia tugasnya keras lirih lagu, angsel itu tugasnya kendang.
trengteng atau celuluk di sini disebut, itu bisa mengikuti kenang sebagai penjelas ritme dari kenang atau sebagai tempo nanti, pembawa tempo. Kalau dia cepat, ya gitu nanti trengtengnya. Kalau kompang dedut, kompang dedut, dang, ikut dia nanti pola kenang. Ada gong, ada tanda, ada jublag. Jublag kan sebagai peniti dia hitungannya. Dan jegogan. Jegogan penegas nada nanti. Gamelan leko ini adalah gamelan pelegongan yang 5 nada, pelok 5 nada. Dan gene rambatnya di sini unik, ada lebih lagi 1 bilah. Karena mungkin gamelan kuno, jadi sistem jublag jegognya masih memakai sistem kuno. Nangnya di sini nanti. Nang ding dong neng dung. Kalau gamelan sekarang ning di sini. Ding dong neng dung nang. Itu masih pakai sistem kuno di sini. Dan ukuran instrumennya pun ya tidak terlalu besar lah untuk pelegongan. Di sini tidak ada gangso jongkok. Ya, kalau pelegongan yang diisi di pasar mungkin di Kokar ada gangso jongkoknya. Di sini tidak memakai, dan bilahnya di sini adalah masih berdundun sambuk. Ya, gini sikung dia. Pakaian kenten, yang pakaian keraton dan mana Prado niki yang leko dan pakaian putih. Tapi kaman ke Prado, kaman gelung patuh gelung. Tapi bajunya kan agak cara galan saya Prado apa baju kaman apa tuh niki Prado misalnya baju ni melen niki payasan api patuh begitu yang keraton niki apa yang lasem niki tam daging simping gini yang sono tapi ada lasem leko niki daging gini campur rezeki yang leko yang sono apa yang keraton dan daging campur gini daging campur gini kenten pakaian leko niki patuh lasem masih putih baju tan Prado apa yang keraton tan Prado kaman dengan Prado baju tan Prado dan gelung no patuh cara gelungan inyo napi ya dan gelung inyo lo leko jono gelung ani kene na patuh cara kene gelungan lasem patuh kan ampun dia sampun kabupaten di provinsi memang sudah dikenal dan terkenal dan bukan termasuk di Bali kan di Jepang itu terkenal karena tiang pelatih gonggong di Tokyo mereka itu ingin apa yang ada ditunjuk dia menyaksikan dan membawa krunya untuk merekam. Itu berarti di Jepang beredar nama leko tunjuk itu karena tiang di Tokyo itu mendirikan itu memulai ngajahin gong sekarang Jepun ada kadang-kadang pemerintah tahun 74 itu mengingatkan kembali gitu tahun 74 asal menghidupkan kembali gending-gending igal tradisi pelegongan kita sebut itu ya termasuk lekonya tahun
74 ada, artinya kita menghidupkan kembali, kita mengingat-ingat kita keadaan apa dana seni leko berarti tidak mati lantas sing dia pasti tetap ada kena anak artinya masa sangi apa kita yang nyong ini ke nak hidup mati bin apa dana ada yang nak ngupah, nah kadang-kadang masyarakat terus-terusan ada yang ngupah yuk. Kalau dari saya harapan itu generasi penerus, mungkin adik-adik saya atau banyak anak-anak di sini yang lumayan bisa tarian itu lebih bisa mempelajari leko dan lebih menarik untuk mempelajari leko itu bagaimanapun caranya supaya kita tidak kehilangan identitas. Panglanjut nih ke dia, pang sing punah kenten dia, pangidang menyebarkan ke siro aja nih melatih, gus niki melatih sarang sebaran gitu. Harapan tiang juga tetap mengharapkan supaya kelanjutan seni yang ada di Tunjuk termasuk ya leko dan seni gokebiar, wayang dan sebagainya itu kami harapkan bisa berkelanjutan. Harapan saya itu untuk pengamat siapapun itu yang sudah pernah mendengar tari leko ini supaya tidak mengubah data dari apa yang sudah didapatkan itu dan tetap disebarkan dengan sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh narasumbernya, itu tidak dirubah secara gamblang.